Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Galib Hafiz dengan NPM 23170510023. Saya berasal dari kelas C. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai kuis 2 mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Oke, pada kuis 2 ini terkait dengan sistem pakar, di mana sistem pakar yang saya gunakan itu untuk deteksi ancaman cyber menggunakan metode forward chaining. Karena saya NPM-nya ganjil, saya menggunakan forward chaining, bukan backward chaining. Oke, sini saya memiliki fakta awal atau knowledge base. Ada 5 fakta awal yang diminta. Diminta tuh minimalnya 5, tapi bisa lebih. Tetapi saya menggunakan 5 fakta awal saja. Oke, fakta yang pertama yaitu aktivitas login mencurigakan terdeteksi. Aktivitas login mencurigakan terdeteksi untuk F1. Kemudian F2-nya, lalu lintas jaringan meningkat drastis. F2-nya lalu lintas jaringan meningkat drastis. Kemudian F3, perubahan data atau file tanpa izin. Perubahan data atau file tanpa izin. Kemudian pada F4, kinerja sistem melambat drastis. F4-nya kinerja sistem melambat drastis. Kemudian F5-nya, terdeteksi software tidak dikenal aktif di latar belakang. Terdeteksi software tidak dikenal aktif di latar belakang. Oke, kita langsung masuk ke aturan rule based if then. Oke, di sini ada rules pertama, yang dimana if aktivitas login mencurigakan F1, pada F1 ini berdasarkan fakta awal F1, jika aktivitas login mencurigakan, maka kemungkinan serangan brute force itu terjadi. Kayak kesimpulannya langsung, jadi dengan satu fakta itu kita langsung menghasilkan satu kesimpulan. Aktivitas login mencurigakan, kemungkinan serangan brute force. Itu untuk H1 atau kesimpulan pertama. Kemudian untuk rules kedua, if lalu lintas jaringan meningkat drastis F2 ini lintas jaringan meningkat drastis, dan di sini dia menggunakan 2 fakta, dimana if F2 dan F4, kinerja sistem melambat. Nah, ketika lalu lintas jaringan meningkat drastis dan kinerja sistem melambat, maka kemungkinan itu serangan di DOS atau serangan serangan lalu lintas jaringan. Lalu lintas jaringan meningkat drastis tuh. Jadi DDoS itu merupakan suatu serangan lalu lintas jaringan atau merekayasa lalu lintas jaringan itu menjadi penuh, kayak melebihi batas dari servernya. Kemudian kinerja sistem melambat. Fakta kinerja sistem melambat. Itu kemungkinan serangan di DOS. Ini adalah kesimpulan H2. Kemudian ada R3 atau rules ketiga, itu if terdeteksi software tidak dikenal F5, maka atau then atau lalu sistem kemungkinan terinfeksi malware. Pada rules ketiga atau R3 ini dia menggunakan satu fakta aja, jika terdeteksi software tidak dikenal. Kemungkinan sistem terinfeksi malware. Kesimpulan H3. Kemudian untuk R4, if perubahan file tanpa izin, F3, perubahan file tanpa izin. Ketika perubahan file tanpa izin dan terdeteksi software tidak dikenal, ini nih, perubahan file tanpa izin, terdeteksi software tidak dikenal, kemungkinan ransomware aktif. Sini kesimpulannya itu bukan dari fakta ya,
berdasarkan dari rows itu udah dibuat. Ini kemudian untuk R5 jika atau if ketika aktivitas login mencurigakan dan perubahan file tanpa izin, maka potensi akses tidak sah dari dalam sistem. Berarti ada yang login sama yang berubah file tanpa izin nih. Bisa dapat disimpulkan potensi akses tidak sah dari dalam sistem itu terjadi. Kemudian untuk R6, ketika semua gejala F1 sampai F5 terdeteksi, ini kumpulan kayak gabungan dari F1 sampai F5 terdeteksi, maka sistem dalam status kritis atau multi serangan terjadi. Jadi itu sistemnya diserang banget lah dari FF ini. Semua yang terjadi itu aktif login mencurigakan terjadi, lalu lintas jaringan meningkat drastis, perubahan data file tanpa izin, kinerja sistem melambat drastis, dan terdeteksi software tidak dikenal aktif di latar belakang. Nah, maka R6 ini bakal terjadi, dimana hasilnya sistem dalam kritis multi serangan terjadi. Oke, sini ada beberapa penjelasan alur, sederhananya aja lah. Untuk cek R1, kita mencek R1 nih. F1 ada H1 sama dengan true, kemungkinan brute force. Jadi kalau misalnya if aktivitas login mencurigakan ini benar, atau iya gitu, misalnya di laptop kita ada aktivitas login mencurigakan gitu, nah kemungkinan itu kesimpulan satu nih terjadi gitu. Iya, jadi itu kayak cuma if ketika ini dan ini terjadi, maka ini dan ini terjadi, maka bakal kemungkinan H1, H3, H4 atau H5 gitu. Ini cek R3, cek R4, cek R5. Ini udah dijelasin juga R3, R4, R5. Semua ini hasil akan didapatkan ketika kedua fakta atau salah satu fakta, misalnya seperti ini, satu fakta aja yang terjadi itu kemungkinan serangan brute force, dan bisa juga dua fakta terjadi, aktivitas login mencurigakan sama perubahan file tanpa izin, itu bisa juga menciptakan suatu kesimpulan H5 seperti potensi akses tidak sah dari sistem. Nah, seperti itu penjelasannya. Oke, langsung kesimpulannya aja. Sistem pakar ini dirancang untuk mendeteksi secara dini berbagai jenis ancaman cyber berdasarkan fakta-fakta atau gejala awal yang terdeteksi di jaringan komputer atau sistem. Ketika kita mendeteksi, ini contohnya lah ya, ketika kita mendeteksi di laptop kita ada salah satu fakta-fakta yang di sini, fakta-fakta di sini, dan kita tuh bisa tahu apa sih yang terjadi sama laptop kita, apa sih kita diserang apanya dari sistem keamanannya gitu. Kita bisa lihat dari fakta-fakta yang terjadi dan rules-rulesnya. Nah, dengan menggunakan metode forward chaining, sistem bekerja secara progresif dari fakta awal yang sudah kita miliki gitu, menuju kesimpulan. Nah, jenis serangan apa sih yang sedang terjadi di komputer kita gitu, tanpa memerlukan hipotesis awal dari pengguna. Jadi itu kayak cuma ngecek apa yang terjadi dan kita langsung dapat gitu hasilnya. Oke, seperti itu kesimpulannya. Baiklah, mungkin segitu aja penjelasan quiz 2 AI dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.